Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sekarang kita masuk ke materi bilangan bulat ya. Sebelumnya kemarin Ibu sudah menjelaskan pengertian bilangan bulat, dan sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Oke, kita lihat yang pertama itu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Di sini ada yang disebut dengan komutatif atau pertukaran ya. Jadi kalau pertukaran itu contohnya di sini 4 ditambah 8 itu sama artinya dengan 8 ditambah 4, dan namanya akan sama ya. Yaitu berapa? 8 ditambah 4 itu 12. Dan komutatif juga sendiri bisa dipakai untuk perkalian ya. Contohnya A kali B sama dengan B kali A, atau 4 kali 8 sama dengan 8 dikali 4. Selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya seperti ini ya. Yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, pada operasi perkalian terhadap penjumlahan ya. Nah, di sini contohnya 5 dikali 7 negatif 6 sama dengan 5 dikali 7 dikurangi 5 dikali 6, hasilnya sama, yaitu 5. Ini untuk sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya ini ada pangkat dan akar ya. Pangkat dan akar bilangan bulat. Kita lihat lagi di sini. Yang pertama ada kuadrat dan pangkat 3. Nah, kuadrat dan pangkat 3. Nah, sebelumnya di kelas SD ya, kalian pernah mendengar pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau pangkat itu beda dengan perkalian ya, tapi caranya pakai perkalian. Contohnya seperti ini. Ini yang pertama ada kuadrat bilangan bulat pangkat 2. Nah, misalkan A pangkat 2 sama dengan A kali A ya, atau 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, banyak yang tertipu di sini. Di sini ada 4 pangkat 2. Biasanya ada yang menjawab 8 ya. Jadi beda ya, 4 pangkat 2 itu bukan 4 dikali 2. Beda ya. Jadi nah, 4 pangkat 2 itu bukan 4 ditambah 4, bukan ya. Jadi 4 pangkat 2 itu artinya 4 dikali 4 sama dengan 16, atau 9 pangkat 2, atau ini negatif 9 pangkat 2 artinya berarti negatif 9 dikali negatif 9 hasilnya 81. Jangan sampai 9 pangkat 2 itu hasilnya 18 ya, bukan ya, itu sama ya. Oke, yang kedua maaf, pangkat 3 bilangan bulat. Ini pangkat 3 ya, berarti A pangkat 3. Artinya A pangkat 3 itu A kali A kali A ya. Contohnya 6 pangkat 3, bukan artinya 6 kali 3, tapi 6 kali 6 kali 6 yang hasilnya 216 ya. Selanjutnya ada negatif 5 pangkat 3, berarti negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya positif 25, kemudian dikali lagi dengan negatif 5 hasilnya negatif 125 ya. Nah, yang kedua ada akar kuadrat dan akar pangkat 3. Akar kuadratnya seperti ini ya. Nah, jadi akar kuadrat itu merupakan kebalikan dari kuadrat pangkat 2 ya. Ini ada lambangnya seperti ini. Ini akar pangkat 2. Contohnya nih, 2 akar 49 berarti sama dengan 7 ya, karena 7 pangkat 7 hasilnya 49. Jadi akar kuadrat itu kebalikan dari pangkat ya. Di sini misalkan 7 pangkat 2 itu hasilnya 49, jadi akar dari 49 hasilnya itu 7 ya, dan seterusnya. Ini untuk contohnya. Nah, akar pangkat 3 juga kebalikan dari sini ya, kebalikan dari pangkat 3.
Nah, akar pangkat 3 kebalikan dari pangkat 3. Ini lambangnya seperti ini. Contohnya 27 akar pangkat 3 berarti sama dengan 3, karena 3 pangkat 3 itu hasilnya 27, atau 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Nah, terus ada 125 berarti hasilnya 5, karena 5 kali 5 kali 5 itu hasilnya 125. Oke, di sini beri penjelasan mengenai operasi pembilangan bulat dengan kuadrat pangkat 3 dan akar kuadrat ya. Apabila ada materi yang kurang paham boleh ditanyakan langsung ya. Terus selanjutnya kalau misalkan ada materi yang tidak paham, kalian boleh tanyakan langsung ke ibu. Jangan malu-malu untuk bertanya ya, karena selama pembelajaran daring sekarang ini pastinya akan banyak materi yang sangat tertinggal ya. Jadi kalian kalau misalkan gak aktif bertanya, maka kalian akan tertinggal juga. Nah, selanjutnya ibu akan kasih pembahasan soal latihan yang kemarin itu yang tanggal 30 Juli. Nah, yang pertama nih soalnya seperti ini. Nah, urutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Itu ada 100, negatif 175, 75, dan negatif 250. Ingat ya, semakin angkanya besar, maka nilainya semakin kecil ya. Kalau di sini berarti ini ada negatif 250. Kalau bilangan negatif itu semakin angkanya besar, nilainya semakin kecil ya. Semakin angkanya besar, nilainya semakin kecil untuk negatif ya. Berarti jawabannya negatif 250, karena ini yang paling kecil ya. Kemudian negatif 175, kemudian 75, dan 100. Ini jawabannya ya. Negatif 250, negatif 175, 75, 100. Jadi yang paling kecil itu dari sini, negatif 250, kemudian 175, 75, dan 100. Jawabannya ya. Untuk jawaban yang kedua, di sini ini 12.000. Nah, jawabannya kita taruh di sini. Yang harga 12.000 berarti satu lusin itu artinya 12 buah dikali satu buah gelasnya 12.000 ya, dikali 12.000. Ini kemudian membeli 19 gelas lagi dengan harga 25.000. Berarti membeli lagi ditambah ya, 19 gelas. 19 dikali berapa satu gelasnya? Satu gelasnya 25.000. Oke. Barulah kita jumlahkan 12 dikali 12.000. 12 dikali 12.000 berapa? 12 dikali 12.000 berarti 144.000 ya. Oke, ditambah sekarang dengan 19 dikali berapa? 25. Oke, masih lebih lanjut ya. Berarti tadi 19 dikali 25.000 berarti 475.000. Berarti 475.000. Oke, sama dengan 144.000 ditambah 475.000. Maka ini 619.000 ya. Jadi berapakah uang yang harus dibayarkan untuk
gelas maaf ini gelas gelas tersebut berarti sama dengan RP 619.000 rupiah ya, jawaban yang nomor 2 nya. Kemudian kita bahas jawaban yang nomor 3. Nah, sebuah kantor berlantai 20 mempunyai 3 lantai berada di bawah. Berarti kita langsung jawabannya ya. Berarti kalau 3 lantai berada di bawah itu berarti yang 3 lantai ke bawahnya itu diibaratkan sebagai negatif ya. Kita berada di posisi sebelah kiri atau di kelompok negatif. Berarti kita berfokus pada kesini nih. Mula-mula berada di lantai 2, berarti berada di lantai 2 karena ada suatu keperluan, ia turun. Berarti kalau turun itu dikurangi ya, turun 4 lantai berarti tambah 4, kemudian naik lagi 6 lantai berarti ditambah ya, tambah 6. Ini kasih cara turun aja biar enggak pecah. 2 dikurangi 4 negatif 2 ya, terus ditambah dengan 6 negatif 2 ditambah 6. Nah ini jawabannya ya. Berarti di lantai berapakah karyawan itu sekarang berada? Berarti karyawan itu berada di sampai sini dulu pembahasannya, pembahasan materi sama pembahasan soal ya. Nanti untuk soal tugas hari ini akan ibu kirim lewat grup matematika ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.